Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our discussion today is about simple past tense. Kenapa kita membicarakan simple past tense hari ini? Karena masih dengan bab 1, chapter 1 yaitu biography. Salah satu language features dari biography adalah simple past tense. Simple past tense terlihat dari namanya, yaitu past ya, ini past. Past itu artinya adalah masa lampau dan bentuknya simple. Jadi tenses ini menceritakan atau mendeskripsikan semua kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau, di past time, dan dalam bentuk yang simple. Oke. Next. Nah, di sini ada features of simple past tense atau ciri-ciri dari simple past tense. Yang pertama, showing the past event. Seperti yang tadi saya jelaskan, showing the past event artinya menunjukkan kegiatan atau peristiwa di masa lampau. Semua yang berjalan di masa lampau itu dideskripsikan dengan simple past tense. Misalnya, saya belajar di SMP 2 Pemalang tahun 2000, maka menggunakan simple past tense. Kemudian yang kedua adalah using past adverbial of time. Artinya menggunakan kata keterangan waktu lampau. Ya, kata keterangan waktu lampau itu apa saja? Contohnya yesterday, kemarin, last night, tadi malam atau malam yang lalu. Jadi kenapa night-nya ini saya garis miring? Karena night-nya bisa diganti dengan waktu yang lain. Misalnya last week, minggu yang lalu, atau last day, hari yang lalu, last month, bulan yang lalu, last year, tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah previous night. Previous night sama juga dengan last night, artinya yaitu malam lalu atau tadi malam. Night-nya juga saya garis miring karena bisa diganti dengan previous week, previous day, previous year, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah 2 days ago, artinya 2 hari yang lalu. 2 days-nya saya garis miring karena 2 days bisa diganti dengan durasi waktu yang lain. Misalnya 2 minggu yang lalu, 2 weeks ago. 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Dan yang terakhir adalah menggunakan specific time. Misalnya in 1988, pada tahun 1988. Kalau tahun pakainya in, bukan at ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah regular verb dan irregular verb. Pasti pas SMP sudah pernah disuruh guru bahasa Inggrisnya untuk menghafalkan regular verb. Verb itu adalah kata kerja. Regular verb adalah kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Maksudnya apa? Kata kerja beraturan contohnya adalah study. Study, verb satunya adalah study, belajar. Kata kerja pertamanya adalah belajar. Maka kalau berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, bentuk pastnya atau bentuk lampaunya menjadi studied. Hanya ditambah ed belakangnya. Dan y-nya berubah menjadi I atau i. Kemudian contoh regular verb yang lainnya adalah play. Play menjadi played, tinggal ditambah ed. Kemudian yang lainnya contohnya adalah misalnya cry. Cry adalah menangis, bentuk satunya cry, C-R-Y, maka bentuk keduanya adalah cried, C-R-I-E-D. Itu contoh regular verb. Bagaimana contoh irregular verb? Namanya saja kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan contohnya adalah perubahan dari verb ke-1 ke verb kedua sangatlah drastis. Misalnya sit, duduk, S-I-T, bentuk keduanya adalah sat, S-A-T. Kemudian drink.
Drink itu minum. D-R-I-N-K verb satunya. Verb keduanya tiba-tiba berubah menjadi drank. D-R-A-N-K. Itu contohnya. Ciri yang selanjutnya adalah did not. For the negative sentence. Untuk kalimat negatifnya tidak menggunakan is not, am not, atau are not, tapi menggunakan did not. Dan yang selanjutnya adalah was and were are used as be. Ini di situ ada keterangannya non-verb sentence. Maksudnya adalah be-nya tidak menggunakan is, am, are lagi karena lampau, maka berubah menjadi was dan were. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Example of sentences. Contoh dari kalimat. Di sini ada positive sentence, ada negative sentence. We focus on positive sentences first. Kita fokus pada kalimat positif dulu. I have 4. Ini ada 4 sentences dalam bentuk positif dan yang saya contohkan kalimat yang sangat simple. Yang pertama adalah she played football last night. Dia bermain bola tadi malam. Nah, di sini artinya adalah dia bermain bolanya sudah lewat, yaitu tadi malam. Maka dari itu kata play itu ditambah ed, yaitu regular verb. Ya. Kemudian yang kedua, the committee went to the aisle to deliver the brochure. Nah, di sini subjeknya adalah the committee. Kemudian kata kerjanya adalah when. When itu bentuk kedua dari kata go. Ya, bentuk kedua dari kata go. Nah, di sini tidak ada keterangannya, tidak ada keterangan waktunya, di mana di sini artinya adalah panitia pergi ke gang di antara tempat duduk untuk membagikan brosurnya. Walaupun di sini tidak ada keterangan waktu, tapi kita sudah mengetahui bahwa peristiwa panitia membagikan brosur itu terjadi di masa lampau. Dari apa? Dari kata when. Ya, dari kata when yang artinya pergi. Verb satunya adalah go, kemudian berubah menjadi verb kedua yaitu when, irregular verb. Yang ketiga, my parents were in America in 2000. Orang tua saya berada di Amerika di tahun 2000. Berarti sekarang sudah tidak di Amerika lagi karena di Amerikanya di waktu lampau yaitu tahun 2000. Kenapa di sini menggunakan were? Tidak menggunakan kata kerja karena dalam kalimat ini tidak membutuhkan kata kerja tapi membutuhkan kata ini, kata keterangan tempat yaitu di Amerika. Jadi diingat-ingat, jika tidak membutuhkan kata kerja dalam sebuah kalimat, maka kita pakai be. Karena kalimat ini menunjukkan peristiwa di masa lampau, maka be-nya adalah were, bukan are. Kita memakai was dan were dalam kalimat lampau. Kenapa di sini tidak was? Karena subjeknya lebih dari satu. My parents, orang tua saya, kedua orang tua saya, itu jumlahnya lebih dari satu, maka menggunakan be, were. Lain lagi dengan contoh yang keempat. She was bad girl. Dia gadis yang bandel dulunya. Walaupun di sini tidak ada keterangan waktunya kapan, tapi dari kata was, dari be was kita mengetahui kalau itu terjadi di masa lampau. Kenapa di sini tidak were seperti yang nomor 3, contoh nomor 3? Karena di sini adalah ada she. She itu adalah jumlahnya 1, subjeknya 1.
maka menggunakan was. Jadi perbedaan antara was dan were, kalau were itu untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya adalah they, we, you. Sedangkan was untuk subjek yang jumlahnya tunggal. Contohnya he, she, it. Atau semua yang jumlahnya satu. Oke, positive sentences. Any questions? No. Kita lanjut ke negative sentences. Nah, negative sentences tadi saya bilang seperti di slide sebelumnya. Di sini negative sentences menggunakan did not. Ya, did not. Kita lihat kalimat yang pertama kita ubah menjadi kalimat negatif. Tinggal kita tambahkan kata did not dan kata kerjanya berubah kembali ke bentuk pertama. Ya. Maka dari kalimat she played football last night menjadi she did not play football last night. Kemudian yang kedua, the committee went to the aisle to deliver the brochure. Menjadi the committee did not go to the aisle to deliver the brochure. Kenapa di sini tiba-tiba jadi go? Karena dari kata went itu adalah irregular verb dari go. Jadi bentuk negatifnya harus ditambahkan did not dan kata kerjanya harus berubah ke bentuk semula yaitu verb ke-1. Yang ketiga, my parents, kalimat positif my parents were in America in 2000. Negatif sentence-nya menjadi my parents were not in America in 2000. Lebih gampang, hanya tinggal ditambah kata not. Were not disingkat menjadi weren't. Kemudian yang terakhir, kalimat positif she was bad girl menjadi she wasn't bad girl. Tinggal ditambah kata not. Was not disingkat menjadi wasn't. Nah, seperti itu ya untuk positif dan untuk negatif. Next slide. Nah, bagaimana dengan interrogative sentences? Interrogative sentences itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada dua jenisnya, yaitu kalimat yes no questions, contohnya yang nomor 1 dan yang ini dan yang ini. Kemudian jenis yang kedua adalah WH question, contohnya yang ini dan yang terakhir. Yang pertama adalah yes no question. Kenapa disebutkan yes no question? Question itu artinya pertanyaan. Yes no question berarti pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak. Maka dari itu kata tanyanya berbentuk kata apakah. Bagaimana rumusnya? Contoh positive sentences, contoh kalimat positif yang pertama, she played football last night. Dia bermain bola tadi malam. Dia bermain bola tadi malam. Kemudian dibuat pertanyaan, apakah dia bermain bola tadi malam? Maka kalimatnya adalah rumusnya menggunakan did terlebih dahulu, setelah did ada subjek, kemudian kata kerja. Kata kerjanya juga kembali ke bentuk pertama atau verb 1 atau verb murni. Tidak boleh menggunakan verb selain verb ke-1. Maka kalimatnya menjadi did she play football last night, yang artinya apakah dia bermain sepak bola tadi malam. Jika dijawab ya, maka jawabannya yes she did sesuai dengan pertanyaannya. Kalau tidak berarti no she did not. Yang kedua, the committee went to the aisle to deliver the brochure. Maka did-nya terlebih dahulu, kemudian subjeknya adalah the committee,
Kemudian verbnya go, kembali ke bentuk satu dari kata went ini ya. To the aisle to deliver the brochure. Apakah panitia pergi ke gang di antara tempat duduk untuk membagikan brosur-brosurnya? Jika jawabannya ya, maka jawabannya adalah yes, they did. The committee itu kan komite atau panitia. Panitia berubah menjadi they. Yes, they did. Kalau tidak, no, they did not. Nah, yang ketiga, menggunakan WH questions. WH questions itu adalah pertanyaan yang menggunakan 5W1H. What, why, where, who, when, kemudian hanya adalah how. Maka pertanyaannya, rumusnya dari pertanyaan adalah WH questionsnya dulu, kemudian baru be-nya, atau kalau tidak ada be ya pakai did. Kemudian baru subjeknya, dan selanjutnya. Ini harusnya ada tanda tanya, tapi saya lupa, harusnya ada tanda tanya, tapi di sini diketik titik. Why were my parents in America in 2000? Artinya kenapa orang tua saya di Amerika tahun 2000? Nah, itu kan jawaban yang tidak yes atau no, tapi perlu jawaban yang singkat atau jawaban yang panjang. Kemudian yang terakhir, how was she? Dia dulu bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya mau membuat pertanyaan, dia dulu gimana sih? Maka menggunakan how, kemudian be-nya, lalu adalah subjeknya. Seperti itu, dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, next slide. Nah, di sini ada exercise that you have to do in your workbook, your English workbook. Jadi kalian kerjakan di buku bahasa Inggris kalian, kemudian kalian foto dan upload di link Google Classroom, link tugas Google Classroom. Yang pertama adalah tugas yang ini, change these sentences into simple past tense. Ubahlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bentuk simple past tense. Contoh yang pertama, it rains every afternoon in the hot season last year. Maka yang harus kalian ubah adalah kata kerjanya menjadi rained ditambah ed. It rained every afternoon in a hot season last year. Seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, fill the blanks into simple past tense. Di sini nomor 1, he ... atau bla 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 not dump the garbage. Dia tidak membuang sampahnya. Di sini ada kata not, berarti harus di dalam bentuk kalimat negatif. Terus ada kata kerja dump, membuang. Nah, kalimat negatif tadi ciri-cirinya apa? Yes, menggunakan kata did not. Maka di sini mengisinya dengan did not dump. Dumpnya juga dalam bentuk dump seperti ini. Oke, jelas ya. Oke, that's all the materials for the simple past tense. Ada berarti 10 questions for your homework. Ada 10 pertanyaan, ini 5. Kemudian ini 5, tadi nomor 1 sudah saya contohkan, nomor 1 juga sudah saya contohkan. Oke, have a nice working guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.